Agama Konghucu sejarahnya merupakan agama tertua di Cina yang dibawa oleh seorang misionaris Yesuit, Mateo Ricci, pada abad ke-17. Mempunyai nama lain Konfutsius atau biasa disebut dengan Konfusius serta Ruggiero. Istilah Konghucu ini banyak dikenal di Indonesia adalah diambil dari dialek Hokkien atau Fujian. Konghucu yang berarti Maha Guru. Kong dijadikan sebagai Singjin atau Nabi yang lahir pada tanggal 27 Pigwe 551 SM di kota Tesu, negeri Lu, sekarang yang menjadi Provinsi Santung. Tujuannya untuk meneruskan dan menyempurnakan ajaran-ajaran suci para nabi dan Raja Suci Putra dan Raja Suci Purba. Alur penyebaran ini dari Nabi Konghucu lalu diteruskan oleh muridnya yang bernama Bingcu atau yang dikenal sebagai asing atau wakil nabi. Ajaran agama Konghucu, Ruggiero. Dalam agama Konghucu, istilah Tian adalah sebutan untuk Tuhan. Nabi Konghucu ini dipercaya sebagai utusan Tian dan mempunyai gelar Muduo atau genta rohani Tuhan Yang Maha Esa. Istilah iman dalam agama disebut dengan Cheng, yang artinya sempurna kata, batin, dan perbuatan. Penganut agama Konghucu meyakini bahwa setiap manusia diberkahi dengan Sing atau watak sejati seperti Ren atau cinta kasih, Yi kebenaran, Li kesusilaan, Zi kebijaksanaan. Pun 5 kewajiban yang harus dilakukan oleh penganutnya agar menjadi masyarakat yang baik, yaitu yang pertama Jun Chen, yang adanya ketulusan di antara raja dan menteri, Fu Zi, adanya kepengasuhan antara ayah dan anak, Fufu, adanya kewajiban di antara suami dan istri, Siang Di, adanya keselarasaan di antara kakak dan adik, Peng Yu, adanya kepercayaan di antara teman dan sahabatnya. Rukun iman yang pertama Cheng Xin Shun Tian, artinya iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cheng Zun Judi, artinya iman yang menjunjung tinggi kebajikan. Cheng Li Ming Ming, iman yang menegakkan firman gemilang. Cheng Zi Gusen, iman yang menyadari adanya nyawa dan roh. Cheng Yang Xiaoxi, iman memupuk cita bakti. Cheng Sun Muduo, iman mengikuti genta rohani Nabi Konghucu. Cheng Qin Jisoo, iman yang memuliakan kitab Wujing dan Sishu. Dan yang terakhir Cheng Xing Dadou, iman yang menempuh jalan suci. Selanjutnya kitab suci. Ngoking atau kitab suci yang 5, Siking kitab sajak, Suking kitab dokumentasi sejarah suci, Yaking kitab perubahan, Li King kitab kesusilaan, Chun Chiu King kitab yang berisi pendapat atau komentar dari Nabi Konghucu atas berbagai peristiwa, Susi kitab suci yang 4, Taihak berisi ajaran pembinaan, Tiangyang berisi ajaran keimanan, Lungi berisi tentang sabda suci Nabi Konghucu, Bingcu, Hawking atau kitab bakti, ditulis oleh Qingcu yang berisi tentang ajaran laku bakti yang diterima oleh Nabi Konghucu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizki. Kepada Muhammad Rizki dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang ajaran peribadatan. Tempat peribadatannya di kelenteng, atau tempat bagi orang yang beragama, atau bio atau miao. Rumah ibadah Konghucu yang telah ditetapkan yaitu Tiantan untuk bersujud kepada Tian, Kongzi Miao untuk kebaktian bagi Nabi Kongzi, Kong Miao ruang kebaktian bersama, Zong Miao rumah abu leluhur, Siang Wei altar leluhur di dalam keluarga, Se altar sembayang bagi malaikat bumi. Peribadatan dilaksanakan menurut kesusilaan. Tidak ada larangan untuk menyembah Nabi Taoisme atau Buddha Gautama karena masih koridor menghormati orang yang dianggap suci. Bentuk peribadatannya, sembayang tiap tanggal 1 dan 15 penanggalan bulan Imlek, hari wafat leluhur atau orang tua, sembahyang tutup tahun pada tanggal 29 bulan 12 Imlek, sembahyang sadranan, membersihkan kubur setiap tanggal 5 April, sembahyang besar pada malam penutup tahun, sembahyang pada musim semi pada tanggal 8 menjelang 9 bulan purnama, sembahyang pada musim gugur, sembahyang pada musim dingin, sembahyang pengucapan syukur tiap pagi, sore, dan ketika mendapat rezeki. Selanjutnya, konsep tentang etika. Bahwa etika berada di posisi paling sentral dalam agama Konghucu. Ajaran tentang moral, etika, dan budi pekerti bersumber dari inti keimanan.
Dengan memahami nilai itulah terwujudlah etika, moral, dan budi pekerti yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kesusilaan merupakan pokok perilaku manusia, ada 4 pantangan dalam penerapan kesusilaan ini. Jika ada ketidaksusilaan, jangan dilihat, jangan didengar, jangan dibicarakan, dan jangan dilakukan. Ajaran tentang etika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ajaran mengenai 8 kebijakan atau paktik, yaitu Xiao atau Hao, laku bakti, Ci atau Ce, rendah hati, Chung atau Tiong, satya, Le atau Li, susila, I atau Gi, menjunjung kebenaran, Lian atau Liam, suci hati, Sin, dapat dipercaya, dan Ci atau Ti, tahu malu. Selanjutnya yaitu konsep tentang kehidupan sesudah mati. Konsep tentang kehidupan sesudah mati di dalam agama Konghucu ditentukan oleh perbuatannya selama hidup di dunia. Kalau perbuatan itu baik, maka Seng dan akan hidup kekal di surga, dan kalau perbuatannya jelek, maka itu Kuye dan akan menjadi hantu di bumi. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir, perkembangan agama Konghucu di Indonesia. Perkembangannya relatif lamban dan sekalipun ada sulit dilacak. Hal itu dikarenakan agama Konghucu lebih kepada membina diri sendiri. Di saat agama Kristen masuk di Tiongkok, secara agresif mencari umat untuk memeluknya, bahkan ingin menghapus Konghucu. Kebangkitan agama Konghucu dimulai oleh Zheng Guofan dan puncaknya pada gerakan reformasi yang digagas oleh Kang Youwei pada tahun 1970-an. Pada tahun 1923 pertama kali didirikan lembaga agama Konghucu tingkat nasional yang disebut Kongkau Chonghui dan berpusat di Yogyakarta. Agama Konghucu sangat dibatasi di Indonesia pra-reformasi atau Orde Baru karena dikhawatirkan menjadi medium bagi infiltrasi politik komunis yang berasal dari Cina. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 yang menjamin dan mengakui kebenaran agama Konghucu. Sekian dari saya, terima kasih.